Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai jenis plafon yang sering digunakan di rumah. Ada 3 jenis yang paling sering digunakan di rumah untuk dipasang ya rekan-rekan ya, plafon. Yang pertama adalah plafon jenis PVC, kemudian plafon GRC atau kalsiboard, kemudian yang ketiga adalah plafon model gypsum. Ketiga plafon ini punya banyak kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing ya rekan-rekan ya, akan kita bahas di kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangannya. Beberapa waktu kemarin saya sudah membuat sebuah polling ataupun survei kecil-kecilan. Saya menanyakan kepada rekan-rekan subscriber dari channel Tukang Jadi-Jadian ini, dari ketiga jenis plafon ini mana yang paling rekan-rekan suka ya. Dan untuk yang sudah ikutan polling sekitar 2000 peserta, dan saya juga udah terima kasih buat yang sudah ikutan polling dan memberikan suaranya. Dan sekarang saya sudah tahu ternyata mana yang paling disuka untuk ketiga jenis plafon ini, dan hasilnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Yang nomor 1 adalah plafon PVC, itu mendapatkan 63% suara. Kemudian disusul plafon gypsum 19% suara, dan yang terakhir adalah plafon model GRC ataupun kalsiboard ini 18%. Jadi dari total keseluruhannya yang paling banyak disuka adalah plafon model PVC. Kenapa plafon model PVC ini sekarang lagi ngetren dan banyak disuka rekan-rekan ya, akan kita bahas di kesempatan kali ini. Sebelumnya memang dari ketiga jenis plafon ini punya keunggulan dan kekurangan masing-masing ya rekan-rekan ya. Secara harga, kalau kita bahas secara harga ya rekan-rekan ya, memang yang paling mahal adalah plafon jenis PVC seperti ini. Ini sekarang kalau kita rata-rata harganya di toko-toko itu sekitar 75.000 per lembar. 75.000 itu tergantung dari motifnya juga ya rekan-rekan ya, dari motifnya, warnanya, kemudian mereknya, kualitasnya, tapi rata-rata sekitar 75.000 per lembar. Dan ukuran lembarannya itu beda ya rekan-rekan ya, ukurannya adalah 20 cm, panjangnya 4 meter. Sedangkan untuk plafon GRC ini harganya sekitar 65.000 per lembar, untuk ketebalan sekitar 4 mm. Untuk ukuran lebarnya adalah 2,4 kali 1,2 meter ya. Jadi ini lembarannya lebar seperti lembaran multiplex ya. Lembarannya sama ukurannya. Kemudian yang terakhir adalah gypsum ya rekan-rekan ya. Gypsum ini tergolong paling murah untuk harganya. Rata-rata untuk ketebalan gypsum ini yang dipakai adalah 9 mm. Dan untuk satu lembarnya harganya sekitar 50 ribuan ya rekan-rekan ya, tergantung merek, kualitas juga. Jadi rata-rata sekitar di situ, ada yang 45, ada yang 50, ada yang 65. Kalau kita ambil tengahnya sekitar 50.000 per lembar, dan lembarannya, ukuran lembarannya sama dengan GRC ataupun kalsiboard. Jadi secara umum paling mahal adalah plafon PVC ya kalau dari segi harga. Jadi nanti untuk pembuatan pemasangan plafon di rumah, biaya yang paling tinggi jika kita bandingkan adalah memang plafon PVC. Sekarang kita bahas dari segi kepraktisan. Nah ini yang paling menarik ya rekan-rekan ya. Kalau dari segi kepraktisan ini yang menurut pengalaman saya yang paling praktis memang adalah plafon PVC. Kenapa dia paling praktis? Karena yang pertama enteng, kemudian dimensinya tidak lebar, jadi kita mau pasang sendiri pun bisa. Dimensinya kan dia lebarnya hanya 20 cm, sedangkan panjangnya 4 meter. Itu pun kita biasanya hanya pasang sekitar 3 meter untuk kamar tidur seperti itu rekan-rekan ya, jadi tidak terlalu lebar. Ini bisa kita pasang sendiri dengan gampang, dan kita juga tidak memerlukan teknik yang benar-benar butuh pengalaman kerja untuk memasang plafon PVC ini. Rekan-rekan mungkin yang belum pernah cobalah, karena saya dulu mempelajari untuk plafon PVC ini hanya sebentar. Pemasangannya gampang banget, hanya menggunakan mesin bor untuk pemasangan skrup. Untuk pembuatan rangkanya kita bisa menambahkan alat gerinda potong ya. Jadi alatnya yang digunakan tidak banyak ya untuk kepraktisan pemasangan. Sedangkan untuk GRC dan kalsiboard dan gypsum ini memang membutuhkan skill ya rekan-rekan ya, membutuhkan keahlian untuk pemasangan, butuh jam terbang. Yang pertama karena dia lebar. Ukuran dari
papannya ini adalah 240 cm kali 120 cm, jadi lebar banget. Dan jika kita angkat sendirian atau di bagian tengah, ini rawan patah dan berisiko patah ataupun melengkung ya rekan-rekan ya. Jadi memang butuh tenaga yang lebih banyak, butuh keahlian lagi, butuh jam terbang, apalagi untuk GRC, Calcibot dan Gipsum ini butuh finishing. Yang pertama adalah finishing untuk bagian sambungan. Kita harus kompon, kita harus pakai fiber mesh dan lain sebagainya. Itu butuh keahlian supaya nanti tidak retak, tidak pecah. Untuk komponnya bagaimana, itu butuh jam terbang dan latihan rekan-rekan ya. Biasanya hanya tukang-tukang yang sudah lama, yang ahli, yang tahu campurannya untuk komponnya, sehingga nanti hasilnya bisa keras dan tidak pecah. Tapi kalau untuk PVC ini tidak perlu pakai kompon, kita tinggal pasang, dan yang kepraktisan yang lain kita tidak perlu finishing. Kalau plafon PVC ini kita tidak perlu finishing cat karena sudah ada motifnya, dan motif dari plafon PVC itu macam-macam banget rekan-rekan ya. Kita bisa pilih, kita bisa sesuaikan dengan ruangan kita. Ada yang motif kayu, motif marmer, kemudian motif minimalis, ada. Sedangkan untuk GRC, Calcibot, kemudian Gipsum ini perlu pengecatan, perlu finishing. Jadi kita butuh dana tambahan untuk pengecatan dan finishing. Seperti itu rekan-rekan ya. Kemudian dari segi keawetan ya, kalau keawetan sih menurut saya sih hampir-hampir sama. Cuma memang kalau dari ketahanan air yang paling kuat memang adalah GRC atau Calcibot dan plafon PVC. Sedangkan untuk Gipsum ini memang tidak begitu kuat menahan atau tahan terhadap kelembapan ataupun air ya rekan-rekan ya. Mungkin banyak kejadian terkena bocor terus berjamur ataupun bolong ataupun rusak. Tapi sebenarnya masalahnya penyelesaian masalahnya bukan di Gipsumnya, tapi di lokasi yang bocor tersebut. Kalau ada plafon Gipsum terus bocor, kita diamkan terus, ya Gipsumnya nanti rusak. Tapi kalau ada bocor sedikit, kita langsung betulkan tempat yang bocor, maka Gipsumnya juga tetap awet saja rekan-rekan ya. Jadi intinya bagaimana kita mengatasi masalahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah motif atau model. Ya, jadi memang ketiga plafon ini dapat kita gunakan untuk model-model plafon yang khusus yang tertentu, tapi yang paling bagus untuk pembuatan model-model dan motifnya adalah plafon PVC. Ini dapat kita bentuk drop ceiling, kita bentuk kotak, kita bentuk melingkar pun bisa kalau kita tahu triknya. Kemudian yang paling susah untuk dibentuk adalah plafon Calcibot ataupun plafon GRC. Ini paling susah ya rekan-rekan ya, apalagi untuk bentuk-bentuk yang melengkung ini akan susah digunakan. Kemudian untuk plafon model Gipsum ini juga bagus ya rekan-rekan ya, untuk bentuk-bentuk drop ceiling juga bagus, kemudian untuk melengkung juga oke, bisa kita bentuk. Jadi untuk segi kepraktisan dalam pembuatan jenis atau model dari plafonnya sih yang paling susah memang plafon Calcibot ataupun GRC. Saya rasa seperti itu rekan-rekan ya untuk pembahasan kali ini. Jadi memang yang paling ngetren saat ini, yang paling banyak disukai kali ini adalah plafon model PVC. Untuk pembeliannya juga sekarang sudah banyak ya, untuk kios-kios di pinggir jalan, maksudnya di sekitar-sekitar tempat tinggal kita yang jual khusus untuk plafon PVC ini sudah mulai banyak, terutama di kota-kota besar. Sudah tidak hanya di toko material, tapi di toko-toko khusus penjual plafon seperti ini banyak untuk plafon PVC. Jadi semuanya kembali ke rekan-rekan sekalian, mau pakai yang mana silahkan dihitung sendiri, nanti budgetnya juga disesuaikan dengan budget rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.